Halo semuanya, kenalin nama gue Agung dari kejuruan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Halo semua, oke balik lagi ya sama gua. Agung tadi udah kenalan ya, tapi ya tetap balik lagi sama Agung. Apa sih? Oke, uh, sekarang kita akan masuk ke machine learning bagian kali ini kita terkait dengan data forecasting. Oke, di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle ya, yang kurang lebih judulnya terkait dengan efisiensi listrik di suatu pabrik. Nah, di sini ada beberapa hal. Ada beberapa algoritma yang saya gunakan, yaitu decision tree, kemudian random tree, random forest, dan juga logistic regression. Ya, bagaimana step-step yang harus saya lakukan untuk melakukan peramalan terkait ke depannya? Ikuti langkah saya. Oke, yang pertama terkait dengan import. Pertama kita tentunya harus mengimport library ya, library atau hal-hal yang kita butuhkan untuk mengeksekusi terkait dengan data-data yang kita butuhkan gitu. Kemudian kita import dataset kita. Nah, tadi aslinya ini saya dataset kurang lebih ada 10.000, ada 35.000, tapi saya cut ya. Yaitu saya ambil 5.000 yang untuk efisien dan 5.000 yang untuk yang tidak efisien. Aslinya 30.000 yang tidak efisien. Nah, saya cut supaya sama. Kemudian kita membersihkan data is null sum ya. Sum di sini kita bisa lihat sudah tidak ada yang duplikat, dan di sini sudah data duplikat sum, dan di sini bisa dipastikan tidak ada duplikat. Kemudian untuk normalisasi nilai-nilai utama, jadi sini semua menggunakan min dan max ya. Ada min, nah ini kita normalisasi nih menggunakan nilai minnya untuk normalisasi dan hitung skor efisiensi di sini. Nah, kemudian kita ambil median untuk menggunakan sebagai skor threshold. Artinya di sini maksudnya adalah saya membuat barrier atau threshold atau batasan di mana suatu perhitungan listrik itu bisa dikatakan efisien atau tidak gitu. Jika dia melewati suatu titik maka dikatakan efisien, jika belum melewati suatu titik maka dikatakan masih efisien. Nah, kemudian kita cek distribusi table. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya menggunakan 10.000 data di mana tidak efisiennya sebanyak 5.340 dan tidak efisien dan tidak efisien menggunakan 5.340. Fitur dan label. Nah, saya menggunakan 3 fitur dan 1 label, yaitu pertama usage KWH, yang kedua lagging current power factor, yang ketiga leading current power key voltage lah, fault lah, ini kaitan dengan fault, dan juga untuk key-nya dengan efisiensi status. Split data. Nah, di sini kita melakukan data testing dan data training, di mana data testing yang saya ambil sebanyak 30% dan juga random sebanyak 42. Nah, setelah di data split dihasilkan data sebagai berikut. Total data sebanyak 10.000 berapa tuh? 680, di mana data training ada 7.000-an dan data testing ada 3.000-an. Kemudian normalisasi untuk logistic regression ya, data testing dan data trainingnya. Kemudian kita mulai model trading anti overfitting, di mana untuk decision tree di sini kita menggunakan maksimal kedalaman 5, artinya 3 bulan lebih dari 5 cabang, random 42. Dan ini untuk random forest harus membuat estimator atau membuat terus terbanyak 100 kali, dan maksimal 7 cabang ya, 7 kali percobaan dengan 42. Dan iterasi yang di sini untuk regression maksimal 1000. Semuanya data training dan data training semua. Prediksi di sini, dan selanjutnya evaluasi akurasi. Nah, di sini saya menggunakan 3. Jadi yang sudah saya sampaikan 3 algoritma, decision tree, random forest, dan juga logistic regression. Berdasarkan testing ketiga data tersebut, bahwasannya didapatkan bahwasannya akurasi decision tree di sini sekitar 0,957, untuk random forest 0,98, dan untuk logistic regression 0,99. Di mana di antara kalau kita bandingkan di antara ketiga algoritma ini, maka yang terbaik adalah decision tree, karena untuk yang random forest dan logistic regression dipastikan overfitting karena di atas 98%. Kemudian confusion matrix. Nah, confusion matrix atau matrix kebingungan ya, di sini kita bisa lihat berbagai confusion matrix ya. Tapi kalau kita lihat secara sekilas, kalau kita lihat dari jauh aja untuk TF dan NF ya, untuk yang true positif dan true negatif, dan false positif false negatif, ini untuk yang kedua ini ya, untuk yang kedua ini bahwasannya tidak terlalu jauh gapnya. Begitu juga dengan logistic regression.
Sedangkan untuk yang decision tree ini masih cukup agak jauh, masih sekitar 100 lah, ini 50 nih. Literally ya cukup jauh lah gitu. Di sini juga jauh lah. Sehingga ini yang dipakai yang terbaik karena tidak terlalu gepet, tidak terlalu jauh. Analis akhir di sini ada beberapa threshold efisiensi 0,81, dataset sudah diacak overfitting lebih kecil, decision tree dan random forest dibatasi max dip agar tidak terlalu hafal data ya, agar machine learning tidak terlalu hafal data. Logistic regression tetap baseline pembanding model ini. Kemudian yang terakhir ada heat map. Nah, untuk heat map sendiri kita membandingkan variabel X dan variabel Y. Nah, selain apa namanya? Selain perbandingan antara X dan Y yang sama, di sini ada beberapa perbandingan yang cukup besar ya. Yang pertama di antara perbandingan CO dengan KWH ya, CO dan KWH, dan juga perbandingan antara leading current dan juga lagging current. Nah, berarti di sini kita bisa melihat bahwasannya korelasi antara penggunaan KWH dan hasil CO yang digunakan atau polisi yang digunakan berarti sangat berkorelasi kuat. Artinya semakin besar watt yang digunakan berarti semakin besar polusinya. Nah, kemudian korelasi yang kedua tingkat menengah yaitu di sini leading current artinya kapasitas ya atau beban induktif atau beban yang dihasilkan di awal ya, seperti generator awal yang dihasilkan itu cukup berkorelasi dengan lagging current power factor atau beban kapasitifnya gitu. Terkait dengan distribusi ya melalui kabel listrik, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke job sheet saya. Tujuan awalnya adalah penggunaan listrik di pabrik tidak efisien, penyebabnya overload penggunaan harian dan peningkatan biaya beban listrik. Tujuannya untuk mengklasifikasikan termasuk hitungan efisien atau tidak. Nah, setelah kita hitung efisien, ini bisa dibaca ya. Spesifik klasifikasi efisien harian, measurable-nya akurasi lebih dari 80% atau 90%, achieve menggunakan algoritma decision tree karena cocok linear relevan menggunakan konsumsi energi listrik dan time bound 3 bulan. Fokus proyek adalah mengidentifikasi daerah yang termasuk efisien tidak agar dapat menghemat pengeluaran perusahaan. Nah, di sini ada beberapa indikator matriks ya. Matrik akurasi, tipenya bisnis teknis, mengidentifikasi apakah model bisa dengan mudah listrik masuk kategori efisien atau tidak serta dipahami oleh tim manajemen. Nah, tadi kita lihat di awal bahwasannya tentukan yang manajemen atau efisien atau tidak sehingga dapat ditentukan gitu tim dapat mengambil keputusan. Kemudian precision dan recall menilai performa model dalam keseimbangan karena data efisiensi hampir seimbang tapi bisa dibedakan dalam sudut tertentu digunakan untuk evaluasi yang lebih detail. Nah, jadi kurang lebih efisien kurang lebih jauh sama. Nah, lalu apa yang kita bisa pelajari dari sini? Nah, bahwasannya contohnya tadi dari hasil korelasi heat map bahwasannya yang berkorelasi yang pertama selain perbandingan yang sama dari X dan Y dapat disimpulkan juga bahwasannya yang terkait dengan korelasi antara usage KWH dan juga pengguna hasil gas CO. Jadi itu kan mendekati satu. Nah, berarti semakin besar penggunaan KWH berarti semakin juga polusinya ya semakin besar juga, dan juga korelasi sedang antara beban induktif dan juga beban kapasitif. Nah, itu kita bisa lihat misalnya evaluasinya apa. Nah, dari beban induktif dan beban kapasitif, misal dari usage KWH, penggunaan KWH dan juga polisi. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya penggunaan KWH kita yang ada di suatu pabrik tersebut, berarti kita harus mencari alat yang bisa menyeimbangkan beban KWH namun juga mengurangi tingkat polusi. Kemudian juga untuk yang beban induktif dan beban kapasitif. Nah, di sini berarti adanya ketidakefisienan performa antara beban induktif dan kapasitif, di mana berarti adanya perbedaan spek, di mana berarti entah beban induktifnya tidak bisa menyalurkan secara maksimal untuk beban kapasitif atau beban kapasitifnya yang tidak mampu untuk menyalurkan secara optimal dari beban yang diberikan oleh induktif. Nah, kemudian ada fitur important teknis ya, ini bisa dibaca. Oke, kemudian terakhir kesimpulannya kurang lebih dari modeling dilakukan machine learning bantu berilis karya. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat nih. Nah, ini kaitannya berarti kan tadi usage KWH berarti apa? Berarti berkorelasi dengan gas CO ya. Tadi semakin besar usage KWH yang digunakan berarti semakin besar juga polusi atau CO yang dihasilkan.
dan juga lagging power factor dan juga leading current reactive power. Nah, itu berarti kaitannya dengan beban induktif dan beban kapasitif, di mana berarti kedua faktor ini baik dari listrik dari induktif maupun yang disalurkan oleh kapasitif, berarti baik dari sumber berarti sudah terjadi ada potensi masalah, dan juga dari secara distribusi untuk kapasitif berarti juga ada masalah. Oke, dari situ tim manajemen atau tim atas lah ya, top level manajemen bisa membuat keputusan yang sekiranya bisa diambil untuk meringankan biaya penggunaan listrik di pabrik tersebut. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.